Oke, pembahasan kita yang pertama yaitu tentang dua masalah dalam satu tema. Apa saja masalah tersebut? Masalah yang pertama yaitu tentang kemiringan garis singgung. Seperti kurva yang ada pada gambar di sini, yang dinamakan garis singgung adalah garis yang menyinggung hanya tepat pada satu titik. Dari kurva ini, kita akan mencari titik singgung di titik garis singgung di titik C. Bagaimana caranya? Kita bisa membuat titik bantu yaitu Q1. Kita buat titik Q1. Kita tarik garis dari garis Q1 menuju ke titik P. Dari kedua titik ini terbentuk garis yang masih memotong kurva di dua titik. Berarti titik Q1 ini bukan garis singgung dari titik P. Kemudian kita buat lagi garis titik yang kedua. Kita sebut sebagai titik Q2. Kita tarik garis dari titik Q2 ke titik P. Juga sama. Masih memiliki dua titik potong. Jadi Q2 ini bukan merupakan garis singgung dari titik P. Yang ketiga, kita buat titik di sini. Kita sebut sebagai titik Q3. Pada titik Q3, kita tarik garis sehingga terbentuk garis yang menyinggung kurva di titik P. Jadi garis singgung dari titik P yaitu titik Q. Sehingga didapat rumus kemiringan dari garis singgung yaitu delta F per delta C sama dengan FC plus H min FC per C plus H min C sama dengan FC plus H min FC per H. Masalah yang kedua yaitu membahas tentang kecepatan sesaat. Rumus dari kecepatan sesaat yaitu V sama dengan limit H mendekati 0 FC plus H min FC per H. Kita langsung saja ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebuah benda menelusuri suatu garis sehingga S pada titik T detik adalah ST sama dengan 16T kuadrat. Kecepatan sesaat pada saat T sama dengan 1 adalah, pembahasannya kita menggunakan rumus yang di atas tadi. V sama dengan limit H mendekati 0, FC plus H min FC per H. Kita substitusikan sehingga didapat hasil akhir limit H mendekati 0, 32 plus 16H sama dengan 32. Untuk kecepatan sesaat, contoh yang kedua yaitu sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 100 meter sehingga tingginya pada saat T sama dengan 100 min 4,9 T kuadrat. Berapakah kecepatan sesaat untuk T sama dengan 1? Pembahasannya M tan sama dengan limit H mendekati 0 FC plus H min FC per H. Kita masih menggunakan rumus yang sama seperti yang contoh soal pertama. Langsung saja kita substitusikan lalu kita operasikan sehingga didapatkan hasil akhir yaitu limit H mendekati 0 min 4,92 C plus H sama dengan min 9,8.
Jadi hasil akhir dari contoh kedua ini yaitu min 9,8. Turunan F aksen C sama dengan 5H mendekati 0, Fc plus H min Fc per H. Contoh soalnya yang pertama, andaikan Fx sama dengan 13x min 6, cari F aksen 4. Penyelesaian dari soal di atas, kita masukkan rumus F aksen C sama dengan 5H mendekati 0, Fc plus H min Fc per H. Lalu sama dengan 5H mendekati 0, F4 plus H min F4 per H. 4 dari F aksen 4, sehingga C-nya kita gantikan dengan 4. Lalu sama dengan 5H mendekati 0, 13 4 plus H min 6, min 13 dikali 4 min 6 per H. Lalu kita jabarkan dengan kali silang dengan hasil 5H mendekati 0, 52 plus 13H min 6, min 52 plus 6 per H. Sama dengan 5H mendekati 0, 13H per H. Kita coret hanya, sehingga hanya 5H mendekati 0 sama dengan 13, sama dengan 13. Jadi kita dapatkan hasil F aksen 4 adalah 13. Contoh soal yang kedua yaitu, jika fx sama dengan 1 per x, cari f aksen x. Penyelesaiannya, f aksen x sama dengan 5h mendekati 0, fx plus h min fx per h. Sama dengan 5h mendekati 0, 1 per x plus h min 1 per x per h. Ini dari nilai fx-nya yaitu 1 per x. Lalu sama dengan 5h mendekati 0, x min x plus h per x plus h kali x dikali 1 per h. Ini kan h per 1 dikali menjadi 1 per h. Ini lalu hasilnya sama dengan 5h mendekati 0. Ini kita kali silang hingga hasil akhirnya kita sederhanakan menjadi min h per x plus h dikali x dikali 1 per h sama dengan 5h mendekati 0. H dikali 1 per H jadi min 1 per X plus H X. Sama kita masukkan, jika kita masukkan H-nya sama dengan 0-nya, maka kita mendapatkan hasil akhir min 1 per X kedua. Jadi hasil dari nilai dari F aksen X sama dengan min 1 per X kuadrat. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu yang membahas tentang aturan pencarian turunan. Yang dimana dalam aturan pencarian turunan ini disebutkan dalam buku kalkulus karangan Purcell dan kawan-kawan, terdapat konstanta dan aturan pangkat yang memuat beberapa teorema yang dapat kita gunakan dalam menyelesaikan pencarian turunan dari sebuah fungsi. Teorema-teorema tersebut yakni yang pertama yaitu teorema A, aturan fungsi konstanta, yang dimana aturan fungsi konstanta ini adalah nilai atau variabel inputnya dimasukkan nilai berapapun, itu hasilnya tetap suatu konstanta, atau jika dalam grafik maka akan garis lurus seperti berikut. Misal jika F-nya itu 5, maka Y-nya juga min 5 atau 5. Contohnya misal Fx dan turunannya itu sama dengan 0. Contoh fx sama dengan 5, maka turunan f aksen x adalah 0. Contoh berikutnya fx sama dengan 2, maka turunan f aksen x sama dengan 0. Begitupun juga selanjutnya. Di suatu fungsi konstanta itu bisa sembarang. Jadi itu yang penting fungsi konstan, bisa 0, negatif atau positif. Untuk fungsi konstanta juga dalam mencari turunannya itu mempunyai banyak notasi. Yang pertama yaitu f aksen x sama dengan 0, dfx atau dx sama dengan 0, dy per dx sama dengan 0, dx fx sama dengan 0. Yang berikutnya yaitu teorema A. Yang berikutnya yaitu teorema B, yaitu aturan fungsi satuan atau identitas, yang dimana aturan fungsi satuan atau identitas adalah fungsi ketika
kita masukkan suatu nilai, maka outputnya sama dengan nilai tersebut. Jadi input sama dengan output. Input sama dengan output. Dan jika dalam grafik fungsi identitas adalah y sama dengan x atau fx sama dengan x. Jadi jika x-nya itu 5, maka y-nya juga 5. Jika x-nya min 2, maka y-nya juga min 2. Jadi identitas sama. Contohnya yaitu jika fx sama dengan x, maka turunan f aksen x 1. Atau jika fy sama dengan y, maka turunan f aksen y sama dengan 1. Yang berikutnya yaitu teorema C, aturan pangkat. Jika fx sama dengan xn, x pangkat n dengan n bilangan bulat positif, maka f aksen x sama dengan nxn pangkat n min 1, yakni dx x sama dengan nx pangkat n min 1. Untuk teorema C ini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, merupakan generalisasi yang sama dengan aturan fungsi konstan atau aturan fungsi identitas. Contohnya yaitu f aksen. Jika fx sama dengan x pangkat 5, maka turunan f aksen x yaitu 5x pangkat 5 min 1 sama dengan 5x pangkat 4. Contoh berikutnya, jika fx 3x pangkat 10, maka turunan f aksen x sama dengan 3 dikali 10 x 10 pangkat 10 min 1 sama dengan 30x pangkat 5. Berikutnya teorema D, aturan kelipatan konstanta. Jika K suatu konstanta dan F suatu fungsi yang terdefinisikan, maka Kf aksen X sama dengan K dikali F aksen X, yakni dx Kfx sama dengan K dx Fx. Contohnya, jika Fx sama dengan 2x pangkat 10, maka turunan f aksen x sama dengan 2 dikali 10 pangkat 10 min 1 sama dengan 20x pangkat 9. Teorema ini sama dengan teorema yang C tadi. Yang berikutnya yaitu teorema E, aturan jumlah dan selisih. Jika f dan g adalah suatu fungsi yang terdefinisikan, maka f plus minus g aksen x sama dengan f aksen x plus minus g aksen x, yakni dx fx plus minus gx sama dengan dx fx plus minus dx gx. Contohnya, f aksen x sama dengan 3x pangkat 5 plus 2x pangkat 3 plus 5. Turunannya f aksen x sama dengan 3 dikali 5x pangkat 5 min 1 plus 2 kali 3x 3 min 2 kali 3x pangkat 3 min 1 plus 0. Hasilnya 15x pangkat 4 plus 6x pangkat 2. Contoh berikutnya yaitu jika fx sama dengan 5x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 plus 5x plus 6, maka turunan f aksen x adalah 5 dikali 3x pangkat 3 min 1 plus 2 kali 2x 2 min 1 plus 5 plus 0. Hasilnya yaitu 15x pangkat 2 plus 4x plus 5. Teorema berikutnya yaitu teorema F, aturan hasil kali. Jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdefinisikan, maka f aksen g f dikali g aksen x sama dengan fx g aksen x plus gx f aksen x, yakni dx fx dikali gx sama dengan fx dx gx plus gx dx fx, atau bisa dipermudah dengan fx sama dengan u kali v, maka turunannya f aksen x sama dengan u dikali v aksen
ditambah f dikali u aksen. Contohnya, jika fx 3x pangkat 2 plus 5 dikali u pangkat 3 min 1, maka di sini kita misalkan dulu, dimisalkan jadi u dan u pangkat 3 min 1 dimisalkan. Berikutnya kita tentukan turunannya. Turunan dari 3x pangkat 2 plus 5 yaitu 6x, dan turunan dari f u pangkat 3 min 1 yaitu f aksen v aksen 3x pangkat 2. Selanjutnya kita masukkan ke rumusnya, yaitu 3x pangkat 2 plus 5 dikali 3x pangkat 2 plus u pangkat 3 min 1 dikali 6x, maka hasilnya 9x pangkat 4 plus 15x pangkat 2 plus 6x pangkat 4 min 6x. Hasil akhirnya yaitu 15x pangkat 4 plus 5x pangkat 2 min 6x. Teorema yang terakhir yaitu teorema G, aturan hasil bagi. Jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdefinisikan dengan gx tidak sama dengan 0, maka f per g aksen x sama dengan gx f aksen x f aksen x min fx gx x per g kuadrat x, yakni dx fx per gx sama dengan gx dx fx min fx dx gx per g kuadrat x. Atau bisa dipermudah dengan fx sama dengan u per v, maka turunannya f aksen x sama dengan u aksen v dikurang v aksen u per v kuadrat. Contohnya, fx sama dengan 2x min 1 per 3x plus 5. Kita misalkan 2x min 1 menjadi, u, dan 3x plus 5 kita misalkan menjadi v. Dan kita cari dulu turunannya. Turunan dari 2x min 1 yaitu u aksen 2. Dan turunan dari v sama dengan 3x plus 5 yaitu v aksen 3. Maka setelah itu kita masukkan ke rumus menjadi 2 dikali 3x plus 5 dikurang 3 dikali 2x min 1 per 3x plus 5 kuadrat. Maka hasilnya 6x plus 10 min 6x plus 3 per 3x plus 5 kuadrat. Hasil akhirnya yaitu 13 per 3x plus 5 kuadrat. Turunan fungsi trigonometri, yaitu turunan sinus dan kosinus. Yang pertama yaitu teorema A, di mana fungsi fx sama dengan sin x dan gx sama dengan cos x, dan dx sin x sama dengan cos x, dx cos x sama dengan min sin x. Contoh, carilah dx 3 sin x min 2 cos x. Maka penyelesaiannya adalah 3 dx sin x min 2 dx cos x. Maka hasilnya 3 cos x plus 2. Selanjutnya teorema B. Untuk semua titik x di dalam daerah asal fungsi dx tangen x sama dengan sekan kuadrat x, dx sekan x sama dengan sekan x tangen x, dx kotangen x sama dengan min kosekan kuadrat x, dx kosekan x sama dengan min kosekan x dikali kotangen x. Contohnya, carilah dx xn tan x untuk n lebih besar sama dengan 1. Penyelesaiannya, terapkan aturan hasil kali bersama dengan teorema B. Maka hasil dari dx xn tan x sama dengan xn dx tan x ditambah tan x dalam kurung dx dikali xn. Maka hasilnya x kuadrat sekan kuadrat x ditambah nxn min 1 tan x. Berikut contoh soal. Carilah f aksen dari fungsi-fungsi berikut. Yang pertama,
fx sama dengan 6 sin x plus 2 cos x. Kita melihat dari yang teorema A, sin menjadi cos, cos menjadi min sin. Jadi 6 cos x plus 2 dikali min sin x. Jadi hasilnya f aksen x sama dengan 6 cos x min 2 sin x. Selanjutnya fx sama dengan tan 5x plus sekan 2x. Maka f aksen x sama dengan 5 sekan kuadrat 5x plus sekan 2x kali tangen 2x. Selanjutnya soal ketiga, fx sama dengan sin x kuadrat. Maka penyelesaiannya kita misalkan u sama dengan x kuadrat dan u aksen sama dengan 2x. Maka f aksen x sama dengan cos u dikali u aksen. Jadi cos x kuadrat dikali 2x sama dengan 2x cos x kuadrat. Materi selanjutnya adalah aturan rantai. Misal Y sama dengan FU dan U sama dengan GX, maka FOG yang didefinisikan oleh FOG X sama dengan FGX adalah terdiferensiasi DX, yakni sama dengan F aksen GX dikali G aksen X. Maka dapat didefinisikan DX FGX sama dengan F aksen GX dikali G aksen X. Berikut beberapa contoh soalnya. Tentukan turunan untuk sebuah fungsi berikut. Yang A, fx sama dengan akar 1 plus 4x kuadrat. Untuk pembahasannya, kita misalkan u sama dengan 1 plus 4x kuadrat, maka u aksen sama dengan 2 dikali 4x kuadrat min 1, hasilnya 8x. Selanjutnya kita cari FU. FU sama dengan akar U, maka hasilnya U pangkat setengah. Selanjutnya F aksen U sama dengan setengah U pangkat setengah min 1. Jadi hasilnya setengah U min pangkat min setengah. F aksen X sama dengan F aksen U dikali U aksen sama dengan setengah U pangkat min setengah dikali 8x. Di hasilnya 4x dalam kurung 1 plus 4x kuadrat pangkat min setengah. Jadi hasilnya F aksen X sama dengan 4x per seakar 1 plus 4x kuadrat. Soal selanjutnya itu B, ft sama dengan akar 1 min 3t kuadrat. Untuk penyelesaiannya sama dengan soal sebelumnya. Kita misalkan u sama dengan 1 min 3t kuadrat, maka u aksen sama dengan min 6t. Fu sama dengan akar u sama dengan u pangkat setengah. F aksen u sama dengan setengah u pangkat setengah min 1, jadi F aksen u sama dengan setengah u pangkat min setengah. Selanjutnya F aksen X sama dengan F aksen u dikali u aksen sama dengan setengah u pangkat min setengah dikali min 6t. Jadi hasilnya min 3t dalam kurung 1 min 3t kuadrat pangkat min setengah. Hasil akhir F aksen X sama dengan 3t per 1 min 3t. Hasil akhirnya F aksen X sama dengan 3t per akar 1 min 3t kuadrat.